panas-panas nih. Ada di daratnya, nanti di sini bisa. Ah, nah, bisa cas. Dari di tas. Di mobil mah, di mobil. Disiarkan langsung dari Wantilan Pantai Binaria, Lovina Kalibukbuk Singaraja. Inilah dialog luar studio Tangga Bencana yang disiarkan melalui program 1 RRI Singaraja, FM 97,9 MHz, 101,2 MHz, dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Selamat pagi untuk pendengar, pemirsa, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan pantun. Boleh? Boleh ya. Nggak usah bilang cakep nggak apa-apa, saya udah cakep. Oke, air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk mendengar, pemirsa, dan hadirin sekalian. Om Swastiastu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semua dan shalom. Pastinya saya senang sekali, izinkan saya kenalkan diri dulu karena nanti saya akan menyerahkannya kepada pemandu dialog, saya Irna. Dan sebelum saya mulai ke acara intinya, acara ini adalah sekali lagi acara dialog luar studio Tangga Bencana dengan topik mitigasi bencana di perairan dan laut. Terima kasih untuk adik-adik dari Undiksa D4 Perhotelan dan juga Saka Bahari ya, Pramuka dan juga hadirin sekaliannya. Saya ingin menghibur dengan satu lagu boleh? Sangat boleh Bapak, terima kasih Bapak Klian juga nih, Klian Desa Adat Kalibukbuk. Yuk kita akan sama-sama slow dulu karena nanti baru agak tegang-tegangnya sama Pak Edi dan juga Bapak Agus ya. Nanti ada yang tahu lagunya boleh nyanyi, nanti saya kasih hadiah, tapi nanti hadiahnya. Boleh? Tahu nggak lagu ini? Yo. Sudah lama diriku ditinggalkan
diacuhkan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta, menyakitkan tapi tak ku rasakan. Ku tangkapkan pada Tuhan yang telah menyambut semua jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu semua. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Apa? Gacoan. Kalau ngomongin gacoan kayak iklan ya, padahal pasangan itu. Oke. Bila nanti sudah ku dapatkan seseorang paling sempurna, pasti akan ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik untuk sama-sama arungi jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Boleh rame-rame. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai. Ih, cakep. Nah, ku slow, pasti jomblo ya. Slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai. Nanti sekali lagi ya, yang paling kenceng dapat hadiah. Beneran, jangan salah, RRI bakal ngasih hadiah. Serius, jomblo ya? Sama dong. Ini lagu mewakili ya. Sekali lagi yuk. Yuk, one, two. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Karena ku slow, sangat slow, tetap slow, sangat slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Gacoan, jururururu, jururu, ku yakin Tuhan berikan pasangan. Yeay, amin. Yang jomblo cepet dapat pasangan ya. Oke, karena memang ini acaranya ada di suatu tempat yang pastinya sangat istimewa, yaitu di Desa Kalibukbuk. Nggak ada salahnya kita dengarkan sepatah dua patah kata sebagai sambutan selamat datang kepada Bapak Klian. Silakan Bapak Klian, mohon maju biar masuk. Ini masuk YouTube loh Pak. Yaitu Bapak Ketut Artawan, G. Silakan Pak. Engge, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk perwakilan. Pertama-tama ditang tenlali ngucapang dumugi ide sang yang pramekawi riki mpaice kerahajengan kerahayuan pemargi sana becik nenten kambi ambeng. Pertama ditang sampaikan kepada Bapak Bawaslu sana sampun preside ngerawang sarang sami iriki kepada Bapak Kapolres sana sampun preside rawuh iriki, kepada siswa semua yang hadir pada hari ini dan bapak-bapak sekalian yang hadir hari ini, yang ucapkan selamat datang di arena Binaria puniki. Untuk itu kami dapat mengucapkan 2 atau 3 pada kata karena di sini tempat yang diidam-idamkan oleh semua masyarakat, semua
orang-orang yang ingin mengemukakan apa yang dia inspirasi-inspirasi yang dapat memajukan masyarakat di sini. Saya sebagai bendesa adat sangat mendukung apa-apa yang ada di sini dan apa yang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Dan dari kami Desa Adat Kalibubuk puniki wantah ngaturang suksemaning sukseme antuk kerawuhan idedane sarang sami lan antuk galah lan tempat asapuniki kewentanannya. Inggih wantah asapunike sane presiden titiang aturang nawite kirang langkung titiang lunas gang rene sinampure sukseme. Nggih, sukseme Pak Ketut Artawan nggih. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ketut. Baik, selanjutnya saya meminta juga dan menyilakan kepada Bapak PLH Kepala LPPRRI Singaraja untuk menyampaikan tujuan kegiatan, yaitu kepada Bapak I Gusti Ngurah Mardike Seputra SAP, kami silakan. Cek. Baik, terima kasih Mbak Irna selaku MC ya, yang kece banget nih. Tadi sudah ada pembukaannya, lagunya, dan adik-adik antusias juga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku PLH Kepala RRI Singaraja yang saat ini masih beliau bertugas running ya, Jakarta, kemudian juga Jogja, Jakarta, lanjut beliau UKW di Surabaya. Jadi pada pagi hari ini Asung Gerdo Warunugraha Ide Sang Yang Widiwase Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan nikmat untuk bisa berkumpul di sini dalam acara kegiatan dialog interaktif ya, mitigasi bencana di perairan dan laut. Yang kami hormati Kepala Desa dan Pendesa Adat Kalibubuk, kemudian narasumber kami Bapak Kasat Pol Airut Polres Buleleng Pak Edi, kemudian juga Bapak Kapos Basarnas Kabupaten Buleleng, Ketua Pengelola DTW, kemudian Ketua Kelompok Nelayan Desa Kalibubuk. Wenten nggih? Wenten nggih. Kemudian juga Ketua Balawista Buleleng. Kepala Sekolah Monak Bali Singaraja ada nggih? Kemudian juga Ketua Pokmaswas ya, Banyumilir Desa Kalibubuk. Enten nggih. Suksema sudah hadir. Kemudian juga Ketua Mapala Loka Samgraha Undiksa. Ada nggih? Baik, swastiastu teman-teman dari Undiksa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengaturkan panjali Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, acara ini bukan yang pertama kali, akan tetapi sudah sering kami lakukan dan kerjasama dengan Polres, kemudian dengan BPBD. Nah, apalagi sekarang di samping kita ada instruktur ya, Bapak Agus ya. Kemudian ada Bapak Kasat juga Pak Edi, nanti akan memberikan ilmunya, kemudian arahan untuk kita semua tentang mitigasi bencana. Yang mana mitigasi itu adalah merupakan upaya kita bersama untuk apa? Untuk mengurangi segala resiko yang timbul dari adanya bencana alam. Tentunya bencana alam tidak hanya di darat, di laut, di udara juga ada. Nah,
Yang kita bahas pada pagi hari ini tentunya sesuai dengan topik di perairan laut. Nah, sebagaimana biasa dan sudah kita lihat bahwa posisi Buleleng tentunya berada di pinggir laut ya, pinggir laut dan juga ada di pinggir bukit. Nah itu makanya kita disebut di Den Bukit. Untuk itu segala mitigasi yang perlu disampaikan baik dari Bapak Kasat nanti tentunya adalah untuk kita bersama, untuk menjaga warga. Tentunya tujuannya adalah untuk meminimalisasi, kemudian juga yang terpenting kalau bisa itu meniadakan adanya korban dan juga kerugian daripada bencana tersebut. Mudah-mudahan saja di Buleleng tidak terkena ya, mudah-mudahan. Karena Buleleng tentunya kita tidak lupa dengan kejadian yang lampau ya. Kalau tidak salah di tahun 1976 ya, kita pernah diguncang, yang terbesar adalah di Seririt ya. Di Seririt gempa saat itu sekitar 6,5 skala Richter. Nah itu cukup besar juga dan dampaknya luas juga di Kabupaten Buleleng, bahkan di Pulau Bali yang saat itu kalau tidak salah menewaskan sekitar 500-an orang ya, 500 sekian orang. Jadi dengan adanya bencana-bencana tersebut sangatlah kita perlukan masyarakat Kalibubuk tentunya yang sangat dekat dengan pantai. Mitigasi bencana itu sangat diperlukan. Bukan saja secara fisik mungkin ya dibuat tanggul, kemudian ada alarm dan lain sebagainya. Itu secara fisik ya, pembangunan fisik. Kemudian pembangunan di bidang kesadaran untuk kita memitigasi bencana tersebut. Kemudian juga bagaimana kita membangun kesadaran itu di masyarakat. Tentunya dalam hal ini RRI sebagai media ya yang akan menyebar luaskan informasi baik dari Bapak Kasat, kemudian dari Balawista yang dan sebagainya itu disebarluaskan melalui RRI. Itu pentingnya juga kerjasama kami yang kami lakukan dalam dialog hari ini. Jadi pada intinya kami berharap semuanya bisa menyimak dan hal ini disimak oleh seluruh warga Buleleng, warga Bali dan bahkan seluruh dunia karena kita live juga streaming melalui RRI Digital, RRI News juga ada nanti. Itu silakan Anda download, kemudian juga simak informasi-informasi dari RRI Singaraja tentunya ya. Tidak banyak lebar kami sampaikan sekapur siri ini. Ucapan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu semua, adik-adik yang sudah hadir pada hari ini dan juga Bapak-bapak narasumber yang sudah berkenan hadir Pak ini. Hanya bisa kami sampaikan terima kasih. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak I Gusti Ngurah Mardika Saputra SAP selaku PLH Kepala LPP RRI Singaraja dan baik hadirin, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja. Untuk selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Mbak Ayu Sundari untuk memandu dialog luar studio tanggap bencana. Silakan Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mbak Irna, baik pendengar Pro 1 pemirsa YouTube RRI Singaraja Official dan seluruh peserta yang sudah hadir di dalam dialog luar studio tangga bencana yang disiarkan langsung dari Wantilan di Pantai Binaria Lovina
Desa Kaligbukbuk, Kecamatan Buleleng. Saya Ayu Sundari akan memandu dialog luar studio Tangga Bencana dengan topik mitigasi bencana perairan dan laut. Bersama narasumber di samping saya, Kasat Pol Airut Polres Buleleng, Bapak AKP Putu Edi Sukaryawan SHMH. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mbak, selamat pagi semua yang hadir pada pagi hari ini. Baik, apa kabar Bapak hari ini? Mas Tungkare masih dalam kondisi sehat, dibuktikan masih bisa hadir di sini. Luar biasa. Kita juga bersama instruktur atau asesor Balawista Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Agus Dharma MT. Selamat pagi Pak Agus Dharma. Selamat pagi Mbak Ayu, Pak Kasat, dan para undangan lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dan tentunya di sini senang kita bisa berjumpa bersama ya dalam kegiatan ini. Baik. Terima kasih. Sehat juga Bapak? Sehat. Luar biasa. Ya. Sedari awal persiapannya sudah matang Pak ya, membawa peralatan dan juga pasukannya ini. Iya, luar biasa ini. Jadi kita persiapkan dengan baik ya, undangannya juga adik-adik ini ya, yang nantinya tentunya lebih quick responnya, tidak slow yang tadi itu ya. Siap. Tidak slow, jadi kita butuh adik-adik yang memang nantinya harapan kita habis daripada kegiatan ini, beliau-beliaulah yang nantinya bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan yang model begini gitu. Oke, berarti harus gercep Pak ya gerakannya. Gercep sebenarnya ya. Jadi kalau slow itu dalam tanggap darurat begitu, istilahnya kalau ada bencana kan kita dalam kondisi darurat begitu Iya, ya. betul. Nah itu kalau slow gimana ya adik-adik ya? Kalau di air slow itu hitungannya menit. Jadi kalau hitungannya menit, kita slow 5 menit aja lewat. Nah itu sudah siap-siap menghadap katanya ya. Baik, Nah, ini seluruh peserta juga pasti penasaran Pak ya. Tapi nanti Iya. itu sesinya disimulasi Pak ya. Siap. Oke, Mbak baik. Ayu ya. Dan Terima juga kasih. menyambung dengan pembicaraan atau obrolan kita pagi ini Bapak terkait topiknya mitigasi bencana perairan dan juga laut. Yang pertama saya ke Pak Kasat Pol Air ya. Karena kepolisian perairan adalah unsur pelaksana begitu Pak ya. Tugas pokok kepolisian menyelenggarakan fungsi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana pencarian dan penyelamatan kecelakaan search atau rescue di wilayah perairan serta pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan. Nah, Kasat Pol Airut sendiri, ini bagaimana Pak Kasat keterlibatan Pol Airut Polres Buleleng dalam upaya mitigasi bencana perairan dan laut seperti apa? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Peserta audien pada pagi hari ini, perlu sebelum kami menjelaskan sedikit terkait sama tugas dan peran kami di Satpol Airut Polres Buleleng. Yang pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum tugas Polri adalah menjaga Harkamtibmas, kemudian perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum. Kemudian di Polri itu ada satuan yang khusus membidangi terkait Harkamtibmas di laut, yaitu kami Satpol Airut Polres Buleleng. Nah, kemudian apa sih tugas pokok dan peranan Pol Air Polres Buleleng itu apa sih kan gitu ya, terkait sama topik kita pada pagi hari ini, mitigasi terkait dengan mitigasi bencana perairan dan pelautan. Nah, peranan Satpol Airut Polres Buleleng terkait sama bencana di perairan dan pelautan itu adalah sangat penting sekali, dan kami juga tidak bisa mengesampingkan peranan dari instansi yang lain seperti dari Balawista, kemudian Basarnas, instansi-instansi lainnya. Itu kami harus bekerja sama, berkomunikasi, berkoordinasi yang baik. Kalau sudah komunikasi, koordinasinya yang baik, otomatis berkolaborasi pada saat melakukan mitigasi pun pasti baik, astungkare baik. Nah, seberat apapun tugas kami di Polair, di Balawista, di Basarnas, kalau sudah kita kerjakan bersama-sama pasti akan
baik hasilnya. Kemudian didukung lagi sama adik-adik semua. Karena peranan adik-adik pun tidak bisa kami kesampingkan. Adik-adik masyarakat sekitar, maka dari itu perlulah komunikasi koordinasi yang baik. Kemudian terkait sama mitigasi, kami lanjutkan sedikit langkah-langkah yang kami lakukan untuk memitigasi terkait adanya bencana. Yang pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan di sini salah satunya adalah melaksanakan patroli rutin yang kami lakukan. Nah, perlu juga adik-adik ketahui, bapak-bapak ibu semua ketahui, sepanjang garis pantai Kabupaten Buleleng ini yang kurang lebih 147,5 km luasnya dari ujung timur sampai ujung barat, kami mengantisipasi itu dengan membuat pos-pos pol air dari Tejekule ada satu pos, kemudian di Sangsit ada, kami tempatkan pos, di Anturan ada, kemudian di Celukan Bawang, dan terakhir di pos Teluk Trime. Nah, itulah salah satu langkah kami untuk melakukan mengantisipasi terkait dengan adanya bencana-bencana. Nah, Stungkare kami juga tidak mengharapkan, saya yakin juga masyarakat Buleleng juga tidak mengharapkan adanya bencana. Namun itulah langkah-langkah yang kami lakukan untuk mengantisipasi adanya bencana. Tidak hanya saja bencana, kemudian laka laut pun, terjadinya laka laut di sepanjang garis pantai, silakan komunikasi, koordinasi dengan pos-pos pol air yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, Pak Kasat, apakah ada SOP atau protap yang harus dilakukan dalam upaya atau proses mitigasi, Pak? Nah, kalau SOP, kami yakin di semua instansi pasti ada SOP-nya. Nah, kalau kami berbicara terkait dengan SOP yang namanya bencana, kalau kita terlalu saklek, taat sekali sama SOP juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus dari Balawista, ya keburu terjadi. Nah, intinya kalau kami di Polair itu komunikasi dulu, koordinasi yang cepat biar bisa kami melakukan langkah-langkah secepatnya untuk melakukan mitigasi. Nah, setelah kami melakukan upaya-upaya maksimal, ya SOP yang namanya SOP, kami juga tidak bisa terlalu melanggar sekali SOP, tetapi kalau sudah situasi darurat, ya kami yakin pimpinan kami juga yakin mendukung. Kalau kita menyimpang sedikit dari SOP, namun yang penting masyarakat bisa kita upayakan untuk melakukan pertolongan, kami yakinin pimpinan kami juga pasti memaklumi. Baik. Bagaimana dengan penanganan bencana perairan dan laut Bapak yang telah dilakukan Pol Air ini? Apakah ada identifikasi daerah-daerah rawan bencana di Kabupaten Buleleng atau di seluruh pesisir perairan yang ada di Buleleng? Ya, terima kasih Mbak. Apa yang disampaikan tadi sama Bapak PLH juga terkait sama kejadian-kejadian tahun 1976 itu juga tidak bisa kami abaikan. Itu salah satu yang menjadi tolak ukur kami untuk melakukan pemantauan di wilayah Seririt. Namun wilayah-wilayah yang lain juga berpotensi sama. Nah, inilah tujuannya kegiatan pada pagi hari ini, untuk melakukan upaya-upaya memitigasi apa sih pada saat terjadinya bencana. Nah, kita juga tidak bisa terlalu berpatokan sekali, di daerah sini aman, daerah di sini rawan. Yang namanya alam, Mbak Ayu ya, yang namanya alam kami juga tidak bisa melampaui kehendak alam, namun yang bisa kami lakukan adalah upaya pencegahan. Nah, salah satu upaya-upaya yang sudah kami lakukan di samping patroli rutin adalah mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar pesisir pantai untuk bersama-sama waspada. Bukan mengajak untuk bersama-sama untuk panik, enggak, waspada. Artinya jangan juga terlalu tidurnya terlalu enak, terlalu lelap sekali. Kita juga terlalu percaya dengan informasi di media sosial juga jangan. Ya, anggap informasi yang di media sosial itu menjadi acuan kita untuk waspada.
Itu, Mbak. Baik, intinya ketangguhan dan kesiapan pengamanan di perairan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab dari Polairut saja Bapak ya. Ini seluruh semua pihak begitu Bapak. Betul, Mbak. Masyarakat yang utama ya, Betul. karena namanya musibah atau bencana itu kan di luar dugaan, Betul tidak bisa sekali. diprediksi. Gerakannya juga dalam hitungan menit seperti Bapak Agus Dharma tadi sampaikan. Saya ke Pak Agus Dharma Bapak. Bagaimana melakukan sosialisasi berkaitan dengan mitigasi, kalau di Balawista itu musibah Pak ya, lebih ke pengertiannya musibah. Betul. Supaya sama-sama porsinya Pak ya, dengan Pak Kasat bencana, Balawistanya musibah begitu ya. Ini bagaimana sosialisasinya Bapak tentang musibah perairan dan laut yang dilakukan oleh Balawista? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi memang kalau sudah terjadi bencana ya, poinnya kan dalam kondisi darurat begitu ya. Nah sekarang dalam kondisi darurat ini kita harus berperan di sini kan begitu ya, atau istilahnya quick respon lah gitu ya, tidak slow begitu ya. Nah ketika terjadi bencana ya tentunya memang itu alam gitu ya. Tapi ketika kita berkegiatan, nah ini yang membedakan jadi musibah gitu ya. Jadi berkegiatan itu tentunya di perairan ini tentunya tidak tidak sedikit yang berkegiatan di perairan ya, apalagi di laut begitu ya. Mulai dari sungai ya. Jadi sungai itu kalau kita bilang bencana ya pasti ada banjir begitu ya. Banjir, ada hujan, banjir kemudian membawa macam-macam begitu ya. Nah ini juga berbahaya begitu ya. Nah kemudian air terjun begitu ya. Air terjun efek daripada air yang bah seperti itu juga mempengaruhi aktivitas di air terjun begitu ya. Nah ini juga menjadi kewaspadaan kita. Nah di samping yang lain di laut terutama nih kaum nelayan, pengunjung pantai yang menikmati pantai. Nah ini situasi air ini yang dihadapi semuanya begitu ya. Nah disinilah kita ketika terjadi ya kita nggak bisa, memang bencana itu tidak bisa kita prediksi ya, memang kapan terjadinya, tapi ketika tanda-tanda itu sudah mulai, ada tanda hujan dan sebagainya, nah ini bagaimana nih kita, awareness kita ini kita bangun. Sehingga dari sinilah Balawista itu hadir begitu, untuk memberikan awareness. Kenapa? Karena kalau sudah musibah di air, hitungannya menit begitu ya. Apalagi yang namanya tenggelam. Ya, ketika terjadi tenggelam, siapa nih yang bertanggung jawab? Nah itu ya, makanya saya kembalikan kembali kepada masyarakat, apakah dari diri sendiri bisa bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut, atau memang nanti ada yang bagian-bagian lain yang bisa menolong begitu ya. Nah disinilah kami terus terang tahun 2015 melihat kondisi-kondisi inilah yang perlu hadir membantu Pak Kasat juga di sini, membantu dari Basarnas juga ketika nanti ada musibah dan ada orang hilang di sana begitu ya. Nah kami juga sudah beberapa kali ikut dalam tim pencarian begitu, dan tentunya di sini menjadi concern kami ya lebih kepada kesadaran masyarakat ketika beraktivitas di pantai, di air gitulah gitu Mbak Ayu. Intinya keberadaan Balawista, baik itu relawan, lifeguardnya itu sangat penting Pak ya, pada kawasan perairan. Ya. Bagaimana peran dan fungsinya sejauh ini Pak? Jadi kalau kita lihat ya, peran Balawista memang kelihatannya kok tidak seperti apa gitu ya, jalan sana sini gitu ya. Padahal itu bagian dari tugas memantau, sama dengan Pak Kasat juga. Kita kalau ditugaskan menjaga suatu event gitu umpamanya, nah kita pasti akan memantau. Nah dalam pemantauan ini tentunya tugas kita itu adalah menjamin bagaimana keselamatan itu terjadi gitu ya. Jadi boleh dikatakan, kalau di Buleleng ini kan aman, pantainya seperti kolam renang. Nah justru disitulah ya yang kami kata-kata itu yang banyak dari masyarakat ini ketika dia sudah mengabaikan kewaspadaannya dengan kata-kata itu, biasanya
musibah itu terjadi, Mbak. Nah, musibah terjadi, boleh dikatakan kalau celeng metegul itu sudah aman tapi bisa hilang. Ini juga sama, Mbak. Walaupun kondisinya tenang, ternyata musibah terjadi. Nah, disinilah ketika itu mempertanyakan semua. Harusnya pantai dijaga, harusnya kolam dijaga, harusnya air terjun yang bagus itu dijaga, harusnya begitu ya. Nah, disinilah makanya harapan kita, jadi masyarakat itu melihat bahwa ada loh ternyata kegiatan-kegiatan yang bisa membantu daripada keselamatan ini, dan juga memang dari aturan, Mbak, undang-undangnya itu sudah ada, undang-undang pariwisata. Nah, di situ ya. Jadi dalam bencana itu kita seperti seperti kejadian di Thailand begitu, itu pengunjungnya itu turis semua begitu ya. Tidak ada yang mengira kalau terjadi musibah di perairan itu seperti tsunami dan sebagainya. Terus, nah disitulah akhirnya kita berpikir ya, Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 itu, nah disinilah peran daripada pemerintah dan pengelola. Nah, bagaimana nanti kawasan, umpamanya di sini kan Pak Bendese bilang Lovina ini tentunya memorable ya. Orang kalau enggak kalau ke Buleleng enggak ke Lovina, itu enggak ke Buleleng namanya gitu katanya. Sama dengan saya kalau ke Australia, kalau enggak ke jembatan itu tidak ke Australia, begitulah seperti ibaratnya. Nah, di sini ketika aktivitasnya banyak, nah tentunya Pak Kasat tadi menyatakan tidak bisa memantau seluruhnya gitu ya. Pak Kapos dari Buleleng tentunya juga tidak semuanya begitu ya. Nah, terus siapa yang memantau tiap harinya ini loh gitu ya. Nah, tentunya kami dari masyarakat ya, yang artinya dari organisasi Balawista ini bisa memberikan istilahnya bantuan dengan sosialisasi bagaimana nanti ketika terjadi ya bencana di air begitu ya, ada tenggelam, musibah dan sebagainya. Nah, disitulah nanti harapannya adik-adik yang hadir ini ya boleh dikatakan nanti ketika ada melihat pengunjung anak kecil aja begitu ya, ini contoh kecil saja ya, anak kecil jalan-jalan di pantai, atau anak kecil jalan-jalan di kolam, atau anak kecil yang jalan-jalan di pinggir sungai, awareness-nya sudah terbangun. Wah, ini siapa yang ngawasin ini gitu ya. Kalau ada Balawista yang ngawasin, ya mungkin Balawista yang punya tugas itu. Tapi yang seharusnya mengawasi orang tuanya gitu yang paling dekat, tidak ada yang mengawasi, terus kejadian. Nah, siapa yang disalahkan nih Pak Kasat kalau begini ya? Nah, inilah musibah-musibah ini tentunya memang salah satunya bisa juga kelalaian dari kita semua gitu ya. Nah, disinilah peran Balawista ini bagaimana nanti ikut bersama-sama bersama pemerintah gini ya. Dan tentunya Balawista ini nanti harapannya bisa masuk ke dalam semua kegiatan aktivitas yang ada di air begitu Mbak. Nah, sehingga harapan nanti ke depan ya teman-teman kita semua diving itu Mbak, itu juga anggota Balawista semua. Jadi aktivitas di air ini boleh dikatakan walaupun sudah mempunyai SOP dan sebagainya, tapi dari undang-undang yang pariwisata itu ya mengharuskan memang ada pengawasnya gitu ya. Nah, ini yang nanti harapannya Pak Bendese, mudah-mudahan di Lovina yang cantik ini ya kita tidak mengharap terjadi kejadian atau musibah. Nah, tentunya kegiatan yang banyak apalagi ada dolphin begitu ya, dolphin kami juga memperkenalkan SUP untuk harapannya nanti bagaimana nanti masyarakat itu kalau terjadi musibah
bagaimana ngambang gitu ya. Nah adik-adik nanti kita bagaimana kita bisa memanfaatkan alat-alat pengapung paling tidak begitu ya. Contoh alat pengapung yang bagus SUP. Ternyata kita bisa bermain di situ ya. Kita bisa bermain di dalam kondisi-kondisi yang memang sebenarnya itu kita waspadai. Nah disinilah akhirnya keselamatan itu kesadarannya ada, setiap beraktivitas itu tentunya aman gitu ya. Nah ini bagian dari pariwisata juga. Begitu Mbak Ayu. Ya, luar biasa berarti misi yang diemban oleh Balawista ya, Pak Agus Dharma ya, misi kemanusiaan dan juga pengembangan diri. Karena tadi Pak Agus Dharma sampaikan harus bisa berenang untuk menyelamatkan musibah yang terjadi di perairan, contohnya di laut ataupun di beberapa kawasan pantai yang ada di Buleleng, Bapak. Ya benar ya, jadi ketika kita melihat kondisi tanggap darurat, nah, kondisi darurat inilah tentunya tidak semua orang bisa, artinya apa, melihat kondisi itu apakah ini bagaimana saya bertindak dan sebagainya. Nah tentunya di sinilah harapan kita ketika terjadi kondisi darurat atau emergensi itu ada respon dari kita yang sudah dilatih nantinya gitu ya. Oh kalau dia tenggelamnya dekat gitu ya umpamanya, saya bisa berenang ya, tanpa alat pun kita bisa membantu Mbak gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti di sungai gitu ya, kan nggak jauh kita berenangnya untuk mencari tepian itu ya. Kemudian kolam renang gitu ya nggak jauh-jauh. Tanpa alat pun kita bisa. Nah tentunya ini modal kita berenang. Nah kita lihat adik-adik kita di sana ya. Nah untuk menjadi seorang lifeguard tidak lahir langsung begitu ya. Ini karena panggilan kemanusiaannya itu susah kita ya mencarinya gitu ya. Apalagi nanti mau berkorban gitu ya untuk jiwanya gitu ya. Dibayar saja tidak kan begitu Ibu ya. Nah disinilah kami berusaha untuk membangun generasi muda yang tangguh ini mulai dari anak-anak kita ya. Nah kenapa kita mulai dari anak-anak? Karena mereka itu lebih gampang kita ajak untuk bisa nantinya ketika mereka dewasa, oh ini adalah life skill gitu ya. Jadi peran daripada Balawista ini sebenarnya adalah ya tidak menolong masyarakat tapi juga bisa jadi keluarganya begitu ya. Nah itulah yang nanti kami harapkan. Dari pendidikan-pendidikan life skill ini, pelatihan-pelatihan yang rutin kita lakukan tiap minggu, nah itu akan menghasilkan jiwa-jiwa yang tangguh, yang siap menghadapi kondisi-kondisi darurat. Nah harapannya di sini adalah ketika terjadi kondisi darurat, bisa menyelamatkan diri sendiri, bisa menyelamatkan orang lain. Nah itulah moto kita. Ya, Mbak Ayu. Wah luar biasa sekali Balawista sudah bisa merekrut lifeguard gitu ya. Ini bibit-bibit baru yang muncul yang siap untuk menyelamatkan segala musibah yang terjadi di perairan dan juga laut ya Pak Agus Dharma. Baik, sampai saat ini apakah pernah ditemukan kendala Bapak dalam perekrutan lifeguard tersebut? Ya jadi sebenarnya kalau kita difasilitasi oleh pemerintah ya, jadi tentunya kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Ternyata pemerintah itu banyak sekali programnya. Nah inilah yang kami akhirnya ketika ya undang-undangnya kita baca, oh kita ada di bawah Dinas Pariwisata gitu ya, kita memperkenalkan diri, ternyata dana-dana yang nanti kita, tentunya susah ini untuk dana Pak, terus terang aja. Kesulitannya memang kita untuk bisa menghadirkan saja seorang balawista yang nantinya bisa bertugas, itu sulitnya luar biasa. Apalagi sudah berkeluarga ya. Kalau adik-adik sudah berkeluarga, jadi lifeguard tanpa dibayar gitu umpamanya, bertugas hanya kemanusiaan, kira-kira mau enggak? Nah ini juga tantangan kita. Tantangannya di sana ya. Tidak ada yang masih hirau. Kita bertugas ini, siapa nantinya yang nanti bisa memberikan atensi kepada kita. Nah, padahal ini diperlukan begitu ya. Nah ini harapan ke depan ini
bagaimana nih Balawista bisa hadir seperti perannya di dalam undang-undang itu ya. Undang-undangnya jelas sekali udah kelihatan ya, bahwa ada SKKNI, ya, ada standarnya untuk menjadi pemandu keselamatan, gitu ya. Tidak gampang itu ya untuk menjadi pemandu keselamatan. Nah di sini, nah inilah nanti adik-adik kita didik, kita masuk ke sekolah-sekolah, masuk melalui kegiatan-kegiatan stand up paddle gitu mamanya. Kita ajak adik-adik dari Mapala ya, adik-adik Mapala Loka Samgraha, adik-adik dari Undiksa gitu ya. Kemarin sudah mencoba stand up paddle kita ya, kita coba di sini untuk bisa menikmati, tapi juga bisa menolong nantinya. Karena itu alat pengapung yang bisa menolong 1, 2, 3 orang bisa menolong. Jangan kira alat itu nanti tidak bisa dipakai menolong begitu ya. Karena kalau sudah tenggelam itu, susah kita mencari siapa yang kita gandongi istilahnya begitu ya. Orang yang dekat kita. Nah nanti dalam simulasi kita akan bisa melihat bagaimana sih orang tenggelam itu, sehingga orang tenggelam itu ketika dia panik dan sebagainya, yang menolong pun harus hati-hati gitu ya. Nah disinilah jadi Balawista ini mengalami hambatan ketika kita mulai mengajak teman-teman itu awalnya adalah sebagai seorang life saver, sebagai apa istilahnya, ya itu ya, menolong tanpa tanda jasa lah gitu, tanpa ada jasa gitu ya, menolong dalam dirinya gitu ya, dalam dirinya dia sudah terbangkit dari jiwa-jiwa penolong untuk kemanusiaan. Nah selebihnya inilah kita ingin nanti, sebenarnya gampang Mbak, kalau menurut saya sih potensi yang ada ini kita sinergikan begitu ya. Nah ini menjadi satu kekuatan sebenarnya ya. Jadi pemikiran kecil-kecil nanti ya yang nanti bisa hadir untuk jiwa-jiwa kemanusiaan ini, nah itu tentunya nanti bisa berkolaborasi dalam satu kegiatan difasilitasi oleh pemerintah, oleh Basarnas. Kami pernah ikut pelatihan di Basarnas juga Mbak. Kita mengirim SDM kita, jadi kita selalu berbagi juga, bukan berarti kami segalanya begitu ya, ini maaf ya. Kami bukan segalanya, tapi untuk di air kita memang lebih spesial di air begitu ya. Baik itu nanti kalau kita sudah, mungkin kita senang mengendarai kendaraan yang cepat gitu ya. Ada pelatihannya rubberboat namanya, ada pelatihannya jet ski, ada pelatihan penggunaan alat-alat yang nantinya dipakai untuk menolong. Nah tentunya ini adik-adik pasti senang ya, ketika nanti bisa menggunakan alat, bisa nanti menolong. Nah ini suatu kebanggaan sebenarnya gitu ya. Baik, Itu, intinya Mbak. Balawista ini memiliki misi kemanusiaan dan pengembangan diri yang salah satunya untuk menyelamatkan masyarakat yang saat terjadi kecelakaan di air begitu ya Pak Agus Dharma ya, Betul sekali, ya. yang mendapatkan kepuasan diri saat menolong begitu. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan dibuat semangat lagi nih oleh Mbak Irna. Silakan Mbak Irna. Terima kasih Bayu. Sama-sama jengah berjuang mitigasi bencana, berjuang menghadapi kehidupan dan kenyataan. Siapa yang tahu lagunya? Mau nggak nyanyi sama aku? Kayaknya dia tuh dari hati soalnya. Yuk, boleh aku kasih mic-nya. Sama, aku juga bukan penyanyi, aku penyiar. Aku kasih ntar ini ya. Mula sing alur irage merintis. Yuk nyanyi mau? Tusing sealuh raga lanjutan watis. Bapak nyambungnya. Tiang, ayo gak apa-apa, dapat hadiah kamu. Ayo sini maju. Kesarengin doa restu rerama. Penyontek. Mula sing aluh yen ira sing lelah. Nanging yen nyerah nusu pasti kalah. Asik.
Jani tiang kaljengan apang tiang berubah apa utuh bisa gemebayar. Setuju, kita bayar dengan prestasi ya. Yo, sama-sama kalau tahu lagunya. Sabar dia nyalanin karma niki astung kare boleh rezeki rikala nu berjuang ada gena nyampahan Kabar ya. disuruh berhasil ada gena usil rikala nu berjuang ada gena nyampahan nanging tiang bertahan demi masa depan. Yeay. Siapa namanya? Sepia. 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 Malam ini kau ku tak tak ada. Sepia makasih banyak ya. Keren loh kamu dapat hadiah. Yeay. Siapa lagi yang mau? Tenang, dapat nanti. Makasih ya Sepia. Nanti tunggu sama Sheila on Seven. Siapa lagi? Ayo nanti dapat hadiah loh. tiang percaya sing ada ne sing mungkin yen raga jengah lan memodalkan yakin diastun keraguan lan state kecampahan hasil dejani anggon tiang buktian. Sama-sama ya, ini Revia kayaknya banyak yang suka nih. Sevia lagi, Sevia paling kenceng suaranya. Sabar tiang jalanin karma niki astung kare boleh rezeki rikala nu berjuang ada kena nyampahan rikala bertus hasil ada kena usil rikala nu berjuang ada kena nyampahan nanging tiang percaya demi masa depan rikala nu berjuang ada kena nyampahan disubane berhasil ada gena usil rikala nu berjuang ada gena nyampahan hasilnya jadi rasayang jerih payah libidan jadi tiang bertahan demi masa depan ya. Sehat selalu untuk kita semuanya dan selalu selamat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita kembali lagi ke Mbak Ayu Sundari untuk door prize. Betul. Tanya jawab juga, silakan. Ya, terima kasih Mbak Irna, wah luar biasa ya, sudah dibikin semangat lagi ya supaya tidak ngantuk gitu ya. Karena dari tadi sudah mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber dalam dialog luar studio Tangga Bencana seputar topik mitigasi bencana perairan dan juga laut. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Bagi yang ingin door prize ada 4 ya. 4 dulu deh katanya nih. Silakan yang ingin bertanya kepada kedua narasumber, silakan. Ada hadiahnya cepetan. Ada hadiah Oke. nih. Nah, ini Mbak Irna. Oke, sebutkan nama Di depan. dari mana ya. Oke, siap. Ya, silakan sebutkan nama. Dari mana? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Raga Jagadita Krisnanida. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari D4 Pengelolaan Perhotelan Uniksa. Baik, jadi untuk pertanyaannya, jadi di sini saya sebagai orang awam yang belum mengetahui bagaimana mitigasi bencana di perairan dan laut. Jadi pertanyaan saya kan sudah dijelaskan tadi seperti Bapak Kasat Polaroid tentang Airut. Polair Air. tentang Nggak apa ya, biar nggak ngantuk ya.
Jadi di sepanjang garis pantai Buleleng ini, yaitu sepanjang 147 km, sekian, telah dibangun beberapa pos-pos yang sudah ada di sana dari ujung timur sampai ujung barat. Jadi pertanyaan saya di sini, apa sih fungsi pos tersebut dibangun, dan jika dilihat dari kondisi Laut Buleleng pada kali ini kan belum ada lifeguard yang ada di setiap pantainya. Jadi bagaimana usaha Bapak untuk melihat permasalahan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Krisna dari D4 Perhotelan. Izin Ya, mahasiswi- Komandan, kalau mahasiswa Unesa. Polaroid gini akuin nanti ya. Siapa lagi? Ayo ada 3 lagi. Silakan, Oh silakan. ini ada dari Mapala. Wah. Lah, oke. Oke. Ya perkenalkan, nama saya Ida Bagus Aryoga Barata. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah kami dari Mapala Lokasam Graha Undiksa sudah diundang di kegiatan dialog ini. Nama saya tadi saya sudah sebutkan ya, Ida Bagus Aryoga Barata. Saya mahasiswa semester 3 juga, tapi di S2 Manajemen Lingkungan. Dan saya pun juga sebenarnya masih awam dan sebenarnya juga kami juga sebenarnya juga sangat concern terhadap perairan dan lautnya Buleleng gitu. Karena tadi Bapak dan teman-teman semua sudah menyebutkan terkait bencana Seriri tahun 1976, dan kita juga saya rasa tidak boleh juga lupa terhadap salah satu bencana juga yang besar juga yang ada di Buleleng itu terkait Gejer Bali juga gitu. Yang dimana yang bencana ini juga sebenarnya multi hazard lah, dalam artian berbagai macam dari laut dari laut dan dari darat pun juga itu datang gitu kan. Terakhir itu diteliti juga sama penelitian dari Prancis dan juga geografinya Undiksa gitu, menyebutkan yang tahun 1915 itu ya ternyata kawasan inilah ya, dari kalau dilihat peta penelitiannya itu ternyata dari Wonogiri sampai ke Singaraja ini memang daerah yang sangat multi hazard gitu. Khususnya pada saat bencana itu ada terjadi gempa, kemudian di Wonogiri dia longsor, terjadi banjir bandang, menghapus semua dari Panji, Banjianom dan juga sampai daerah pesisir sini. Kemudian tiba-tiba ada tsunami lagi gitu. Saya rasa itu juga hal itu perlu juga kita sadari bahwa bisa saja terjadi lagi gitu dan perlu diantisipasi. Hal ini juga karena di tengah tingginya pertumbuhan penduduk gitu kan yang ada di Kabupaten Buleleng. Terus selain itu juga daerah pariwisata yang juga akan ingin dikembangkan lagi untuk biar lebih bisa berkontribusi lebih besar di Bali. Belum juga ya beberapa pembangunan lain yang itu sebenarnya menambah variabel risk kan, menambah variabel daripada risiko daripada setiap daerah-daerah yang ada di Buleleng. Kita juga tahu tadi disebutkan bahwa daerah-daerah lain itu juga selain pariwisata juga ada tambak gitu kan, di yang juga sebenarnya langsung berbatasan juga sama pantai gitu. Itu kan juga menjadi resiko tersendiri juga gitu kan. Tadi bagus tadi teman dari perhotelan tadi juga sempat menyampaikan bahwa penting juga gitu kan, sepertinya masih banyak PR gitu mungkin Buleleng ini gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan saya itu ya terlebih daripada khususnya memang sebenarnya yang paling berisiko itu di sini di Singaraja lah gitu kan. Kalau dari multi bencana itu apakah sudah ada rencana mitigasi gitu kalau misalnya memang akan terjadi lagi, khususnya memang daerah yang memang padat penduduk dan juga nilai ekonominya ini tinggi gitu kan di sini gitu. Mungkin itu sih pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Barata ya, wah luar biasa atas pertanyaannya. Dua dulu ditanggapi oleh Iya, kedua tanggapi dulu. narasumber. Terima Yang pertama Pak Kasat Pol Airut ya Pak. Oke, silakan Bapak.
Baik, terima kasih. Nah, ini dari awal inilah yang paling saya khawatirin karena audiensnya ini mahasiswa. Jadi pertanyaannya ya agak ekstra ekstrim, ekstra kritis, apalagi itu pertanyaan dari Mapala. Nah, apa namanya, cocok lah, yang namanya Mapala pasti berkecimpung berkegiatan di bintang bencana ya, Dek ya. Terima kasih semuanya, pertanyaannya bagus-bagus. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari adik-adik semua. Yang pertama, pertanyaan dari mahasiswa D3 Pariwisata semester 3 ya, bagaimana upaya-upaya untuk melihat permasalahan dengan situasi lifeguard yang terbatas. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwa peranan pola air, salah satu peranan pola air adalah menjaga Harkamtibmas khususnya di laut dan penegakan hukum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat pesisir pantai. Nah, benar apa yang disampaikan bahwa luas panjang pantai dari ujung timur sampai barat adalah kurang lebih 147 sekian kilometer. Nah, untuk mengantisipasi panjangnya luas pantai Buleleng, kami menempatkan pos-pos yang sudah kami jelaskan. Nah, tujuan dibentuknya pos itu adalah salah satunya untuk melakukan pencegahan dan melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, memang pos di Tejekule gitu misalnya, yang lokasi posnya ada di Desa Les, perbatasan dengan Kubu Karangasem. Kemudian kalau ada kejadian di daerah Bukti gitu misalnya, Kubu Tambahan, nah siapa nih yang memiliki kewenangan di sana? Pos mana nih yang memiliki kewenangan di sana? Nah, untuk mengantisipasi kekurangan itulah dari masing-masing pos kami buatkan semacam pengawasan intel dasar namanya. Pengawasan dari satu pos mencakup beberapa wilayah. Tejekule, batas baratnya sampai di Kubu Tambahan. Dan itu setiap hari kami minta laporan, minta dokumen kegiatan untuk menjajaki di masing-masing wilayah posnya. Nah, terkait dengan kekurangan lifeguard, inilah kami membutuhkan peran serta masyarakat. Kami sudah di awal bilang kami tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Kami yakini juga Basarnas juga tidak bisa bekerja sendiri, Balawista begitu juga. Nah, komunikasi koordinasi inilah yang sangat-sangat kita perlukan. Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang perlu kita perbanyak, yang perlu kita sering lakukan. Untuk di salah satu kegiatan ini kan adalah salah satunya untuk memberikan sosialisasi, pembelajaran ilmu-ilmu yang kami miliki, ilmu-ilmu yang dari Basarnas miliki, yang dari Balawista miliki, itu yang kita kolaborasikan. Masing-masing dari kami, misalnya kami di Polair hanya Harkamtibmas, pelindungan, pengayoman, dan penegakan hukum. Nah, kemudian nanti dari teknik-teknik penanganan korban tenggelam, laka laut, mungkin dari teman-teman di Basarnas yang memberikan sedikit ilmunya, dari Balawista juga sedikit memberikan ilmunya, itu yang kita kolaborasikan. Nah, jadi kami juga sekali lagi kami mengharapkan peran serta daripada adik-adik semua, masyarakat, khususnya masyarakat di sepanjang garis pantai. Itu langkah yang paling efektif untuk mengantisipasi kekurangan tenaga dari lifeguard. Kemudian ini pertanyaan dari Mapala Undiksa, nanti kalau kurang dari jawaban dari kami mohon dari Balawista menambahkan. Nah, salah satu langkah-langkah daripada mitigasi bencana perairan dan laut ini adalah salah satunya adalah memperbaiki perencanaan terkait sama mitigasi yang sudah ada. Apa yang disampaikan oleh adik mahasiswa itu betul sekali. Saya pun tidak pernah terkonsep di pikiran saya apa yang disampaikan oleh adik itu. Karena kami hanya fokus, laut, kejadian di laut, perencanaannya setahun, yang paling jangka pendeknya
seminggu, sebulan, tahunan. Itu yang sudah kami rencanakan di awal. Tapi kami tidak pernah berpikiran apa yang disampaikan oleh beliau, adik itu. Nah tiba-tiba dari selatan longsor, dari utara tsunami. Apa yang harus kita lakukan? Nah itulah yang perlu kita perbaiki, perencanaan itu yang harus saya perbaiki. Perencanaan ini penting sekali. Terima kasih ya, sudah diingatkan. Itu penting, perencanaan. Salah satu langkah mitigasi adalah perencanaan yang benar. Nah ada masukan dari adik Mapala, dan nanti bisa kita sampaikan di instansi, di rapat koordinasi. Nah bagaimana, apakah sudah pernahkah kita merencanakan mitigasi pada saat berbarengan nih? Di selatan turun, di utara naik. Apa yang harus kita lakukan? Jadi mohon maaf deh ya, kami belum bisa menjawab secara sempurna sekali, tetapi yang kita pahami, salah satu langkah mitigasi darurat bencana adalah perencanaan. Jadi perencanaannya yang harus nanti akan kami cek lagi, kalau memang belum dicantumkan di perencanaan ya kita akan koordinasikan untuk merubah perencanaan mitigasi pada saat multi efek itu. Itu dia ya. Nanti Pak Agus silakan ditambahkan kalau mau, silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus tambahannya. Jadi ini kan multi hazard gitu ya. Multi hazard itu memang skenario ya. Jadi skenarionya yang paling buruk begitu ya ketika itu terjadi ya. Nah tentunya ini tadi Pak Kasat sudah bilang ada perencanaan ya. Nah dalam perencanaan ini tentunya ada yang namanya early warning system ya. Early warning system ini yang kita perlukan semuanya dari apa yang terjadi gitu ya. Umpamanya kalau terjadi banjir begitu ya, ketinggian airnya sudah naik begitu ya, dari yang ditentukan begitu, itu sudah ada warningnya sebenarnya. Nah ini yang pengalaman kami dari kampus begitu ya, kami tim di gawat darurat juga dalam kondisi-kondisi bersama dengan teman-teman kami ya, sering melihat bahwa memang harus ada istilahnya early warning system ya. Ketika early warning system itu bekerja, nah disinilah harus tanggap ya, daruratnya nih harus tanggap sudah. Oh kok ada ini, nah tadi kenapa RRI ini penting mengadakan tanggap bencana gitu ya. Karena beliau yang nanti memberikan informasi yang benar, itu loh. Kadang-kadang ketika situasi yang multi hazard begini, ya, itu politik gitu ya, biasanya kan begitu. Itu hoax. Kenapa RRI hadir di saat begini yang terus mengadakan sosialisasi begini? Karena informasi penting inilah yang nantinya sampai, anggaplah ketika terjadi longsor begitu ya, itu masih ada hitungannya gitu ya. Early warning bekerja, hitungannya ada, sekian menit gitu umpamanya. Nah, kitalah yang jangan slow respon begitu ya. Ketika informasi itu sudah disiarkan, masuk ke dalam mass media dan kemudian ya ada di Gembang Adik begitu ya. Biasanya yang paling cepat itu adalah gempa gitu ya. Nah ini dari BMKG biasanya kalau saya sih sudah ada ya aplikasinya di sini gitu ya. Setiap terjadi gempa itu kita nggak bingung gempanya di mana ya gitu ya. Ketika nanti gempanya ada di sekitar kita, ada gempa susulan ini yang kita tidak antisipasi, kan begitu jadinya gitu ya. Nah khususnya di air ya, ketika itu terjadi ya, itu masih ada waktu juga deh. Ketika early warning system itu ada, nah ini biasanya pemerintah pasti ada menempatkan alat-alat itu ya di pantai begitu ya. Tapi apakah bekerja atau tidak, nah tentu harus ada updated informasi ya. Nah disitulah nanti peran Balawista ini sudah menginformasikan, apalagi dikatakan pariwisata ini banyak pengunjung gitu ya. Nah siapa yang ada di pantai begitu ya, ya nelayan, ya kita di situ ya, ya kitalah yang aware dari informasi yang eksak diberikan, benar diberikan akan terjadi tsunami,
Nah, disinilah kita ya berusaha secepat mungkin mencari tempat-tempat evakuasi yang disediakan. Ya biasanya dari BPBD sudah pelatihannya luar biasa, saya sangat salut sekali ya. Kami pun juga ingin bergabung nanti dalam pelatihan-pelatihan yang nanti diadakan bersama. Nah itu ketika terjadi itu ada latihannya juga deh. Jadi ada latihannya sehingga kita kewaspadaan kita tetap tidak menurun gitu ya, tidak menggampangkan begitu, tapi kita sudah mengikuti prosedur-prosedur darurat yang kita lakukan. Ya mungkin itu yang kami tambahkan Pak Kasat dan Bu. Baik, terima kasih atas Bu Ayu. tanggapannya kedua narasumber, dan kembali door prize akan dibagikan ya Mbak Irna ya. Ayo siapa yang punya pertanyaan? Ini dari Sakabahari, ayo boleh langsung. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Elemaningrum. Saya dari SMA Negeri 1 Singaraja, termasuk dalam anggota Sakabahari. Baik, jadi di sini saya izin bertanya. Semisal kita sebagai orang awam yang tidak mengetahui tentang langkah-langkah untuk menyelamatkan seseorang saat mengalami musibah di perairan, itu apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Kan kalau mau menolong seseorang itu pasti ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Jadi kita sebagai orang awam dan tidak ada penjagaannya maupun petugas di sekelilingnya, apa yang mungkin bisa kita lakukan? Terus apa kita bisa menyelamatkan seseorang itu dengan membuat alat penyelamat dan bisa menghubungi siapa? Terus yang kedua, ini pertanyaan dari teman saya juga. Semisal kita ini udah tahu tentang ciri-ciri mau terjadi bencana tsunami. Terus kita mau meyakinkan orang-orang sekitar tuh bahwa ini loh ciri-ciri bencana tsunami, namun orang itu masih ngeyel, tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Itu bagaimana upaya untuk meyakinkan orang tersebut? Terima kasih. Baik, yang disebut ningrum penyelamatan untuk orang tenggelam itu di perairan maksudnya ya. Siapa temannya tadi? Yang nitip, nitip, oke. Satu lagi boleh ya? Satu lagi, Pak ya, izin silakan. ya. Ayo, tadi siapa yang mau nanya? Boleh. Wah, ini lifeguardnya Balawista. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Putu Gunawan, saya dari Balawista Buleleng. Saya mau bertanya dengan Pak Agus. Pak, apa itu Balawista? Saya dari dulu saya ikut Balawista, saya ingin bertanya apa itu Balawista dan apa keuntungan dari Balawista? Jeruk makan jeruk Pak, izin tepuk tangan dulu nih, luar biasa. Silakan langsung ditanggapi. Ya, berarti sebelum tahu artinya sudah mendalami tugas fungsinya Pak ya. Oke, silakan ditanggapi. Baik ya, jadi mungkin sebentar saya jadi Putu ya. Ini Putu Ningrum ya dari Sakabahari ya, senang sekali. Terima kasih sudah hadir ya sama teman-temannya ya. Jadi saya ingin menolong gitu ya, tapi saya nggak bisa berenang gitu ya. Apakah saya bisa menolong? Itu kan pertanyaannya ya. Ya pasti harus bisa nolong gitu ya. Nah, yang kedua, saya tidak bisa berenang, berarti jangan berenang gitu. Menolongnya itu jangan berenang gitu maksudnya ya. Karena apa? Ketika menolong orang yang kita sendiri tidak bisa berenang, ya kejadian di Sanur itu ya, itu neneknya ikut, cucunya ikut, karena sayangnya gitu ya, karena tidak bisa berenang juga gitu ya, akan menjadi korban berikutnya begitu ya. Nah terus kemudian apa yang dilakukan, kan begitu ya, dalam emergency respon, tanggap darurat, adik-adik tolong diperhatikan ya, bapak-bapak yang ada di sekitar kita juga ya. Andai kata kita tidak bisa berenang, maka gunakanlah alat-alat pelampung. Nah gitu ya, alat-alat pelampung nggak ada. Apa yang ada? Oh ada jukung gitu mah, jukung kecil gitu ya, kita bisa pakai, minta tolong sama nelayannya, Pak. Jadi kita minta tolong, itu poinnya ya Dik ya.
minta tolongnya untuk orang lain yang melakukan gitu deh. Di samping itu juga adik-adik juga melapor. Kira-kira ada nggak orang-orang di sekitar kita? Kalau di Lovina ini ada pengelolanya, gitu. Ada pengelola, di sebelah timur ada kalau nggak salah Angkatan Darat di sana ya. Nah, informasi adik inilah yang akan diteruskan. Jadi adik harus melapor ke orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Ya, syukur-syukur nanti adik kenal orang tuanya jadi dokter, bisa menginformasikan langsung begitu umpamanya petugasnya di RSUD gitu umpamanya, ya langsung aja ke RSUD itu kan karena tanggap darurat sehingga pertolongan lanjutannya nanti bisa ini. Tapi kalau di sekitarnya siapa? Nah disinilah tentunya ya, ini kejadian di Sangsit adik ya, Bapak cerita sedikit ya, jadi ini ada pertanyaan nanti ya yang saya Bapak balikan. 2 orang ya ke pantai, laki dan perempuan. Apa yang terjadi di pantai? Mereka ngapain kira-kira adik-adik? Nonton sunset ya, betul ya, pasti indah gitu ya. Apa yang terjadi ketika nonton sunset? Apakah mereka happy? Tidak happy ternyata ya. Tidak happy ternyata ya. Ternyata yang ceweknya nih ngerobok pasir gitu. Bui. Ternyata dia berantem di sana dalam keindahan itu gitu loh. Makanya kita nggak tahu ya orang ke pantai itu apa motivasinya dan sebagainya. Tapi ketika kejadian itu mereka berantem, ngerobok pasir, tenggelamlah dia, nggak bisa berenang. Yang nolong siapa? Pasti orang terdekatnya. Ternyata apa yang dia lakukan? Tidak minta tolong, dia menolong temannya itu ya, entah pacarnya atau apa gitu ya, pokoknya dia pacaran mungkin ya. Nggak bisa berenang juga gitu ya. Tenggelam dia berdua gitu ya. Terus pertanyaannya Bapak, mungkin ada satu hadiah nanti ya, ini langsung ya. Dua-duanya minta tolong gitu ya, namanya di pinggir pantai pelabuhan itu kalau sudah apa namanya biar berapa meter begitu sudah dalamnya luar biasa, karena kapal-kapal kan mendekat gitu ya. Nah kira-kira pertanyaan Bapak ya satu saja, 2 orang ini selamat apa tidak? Itu aja pertanyaannya. Tidak ya. Ada yang jawab iya. Bapak jawab iya. Kenapa iya? Ada yang sama tujuannya, ada yang lihat sunset. Mungkin salah satu dari mereka ada yang minta tolong ke warga sekitar. Nah, mungkin begitu gini ya Pak. Iya, luar biasa ya. Minta tolong sama yang di sekitarnya lagi gitu ya. Tapi jawabannya lagi satu, siapa yang menolong kira-kira? Kalau itu berarti hidup ya kan? Mungkin ada relawan atau petugas Basarnas ya, yang kebetulan saya juga dari desa. Kalau di desa Tiang ada apa namanya kelompok Basarnasnya, ya relawan ya, ya mengantisipasi di sekitar wilayah kita ya. Betul ya. Melaporkan apa yang terjadi. Ini yang tenggelam ini, ya. Tenggelam ini dia. Nggih. Mungkin yang di sana minta tolong ke nelayan atau sekitarnya nih ke. Oke. Cuma Nike yang bisa sampaikan. Iya, ya jawabannya sih sudah benar ya. Jadi minta tolong. Ternyata yang di Sangsit itu ada lifeguard ya, ada lifeguard yang menolong 2 orang itu ya. Ingat kejadiannya? Akhirnya mereka selamat. Kebetulan ada lifeguard yang jaga di sana ya. Nah kalau ada nelayan tentunya pasti nelayan yang membantu ya. Entah kalau dia tidak bisa berenang dia keluarkan jukung dan sebagainya ya. Itu
Ya, tepuk tangan buat Bapak ya. Oke ya, nah sekarang pertanyaan dari Balawista sendiri nih, saya ditanya lagi, padahal saya sudah latih beberapa kali ya. Iya, jadi akhirnya begini ya, memang kalau sudah jadi lifeguard, apa yang kita lakukan? Nah, mau keluar negeri? Bisa. Nah, saya bilang gitu ya. Mau kerja di luar negeri? Bisa, gitu ya. Ijazahnya itu, sertifikatnya itu internasional. Nah, ini yang belum adik-adik ketahui ya. Karena apa? Ketika keluar negeri nggak tercapai, akhirnya bunuh apa? Bukan bunuh diri ya, enggak. Karena apa? Kadang-kadang cita-cita tinggi itu nggak tercapai karena orang tuanya nggak mampu gitu ya. Nah, 3 orang dari Bali selama 2 minggu itu mengikuti yang namanya World Championship Lifeguard di Australia. 2 minggu, sudah pulang kemarin ya, dari bulan Agustus sampai September. Oh, bayangkan ya, seorang lifeguard yang ada apa-apanya begitu ya, kok bisa berangkat ke luar negeri? Kok bisa ya gitu ya? Ya, saya pingin ke luar negeri bekerja. Tanyakan lowongan lifeguard yang Bapak masuk. Ada 40 lifeguard yang diminta setiap tahun. Bekerjanya di mana? Di kapal pesiar, di hotel-hotel berbintang di Dubai. Apa yang Bapak lihat di Buleleng? Sedih ya. Nah, mereka tidak sabarnya akhirnya jadilah seorang lifeguard yang jaga pengunjung pakaian, begitu ya. Kan sayang ya, jaga pakaian mereka. Ya, saya bukan bagaimana ya, harus gigih kita di lifeguard itu ya. Karena cita-cita itu pasti kita bisa capai. Kita tidak bisa berenang, ada Pak Agus kok. Orang berenang 3 bulan bisa kok. Orang dari nggak kepalanya itu loh, nggak boleh kena air anak-anak itu. Sekarang sudah celiak-celiuk di air begitu 3 bulan saja perlu waktu. Siapa yang ingin berenang ya? Nah itu juga jangan menjadi hambatan ya. Ketika kita mencapai impian yang kita cari, kalau saya enggak jadi lifeguard, enggak keluar negeri, enggak sebagainya, saya jadi penjaga pakaian, malu kita gitu ya. Nah ini yang saya ingin bukan berarti penjaga pakaian itu tidak penting, penting. Tapi kalau kita sudah jadi lifeguard, saya mau keluar negeri, saya mau jadi atlet yang mewakili Indonesia, tidak melalui, ya kalau kita kan perenang kita kan bedanya cuma berapa detik gitu ya. Coba lari ke lifeguard, perenang kita yang handal itu ya, di Buleleng ini banyak sekali perenang itu ya, yang bisa mewakili Indonesia, Bali di kancah internasional begitu. Baik. Nah, ya. begitu. Luar biasa, kita beri aplaus kepada kedua narasumber yang sudah menanggapi dari beberapa penanya ya. Baik pendengar, pemirsa YouTube RRI Singaraja Official dan seluruh peserta yang telah hadir hari ini, mitigasi bencana perairan dan laut sangat memerlukan keahlian secara khusus ya. Jadi seperti apa mitigasi yang dilakukan? Mari kita akan simak simulasi mitigasi di perairan bersama tim Balawista, relawan dan lifeguard yang akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Dharma MT. Silakan Pak Gus Dharma. Baik, izin Pak Kasat, Pak dari Basarnas dan teman-teman yang lain. Baik, jadi pada kesempatan ini ya kita menghadapi situasi darurat ya, jadi kondisi bencana itu menyebabkan kondisi darurat ya. Kondisi darurat itu harus kita bergerak cepat ya. Ketika kita bergerak cepat, kita harus tepat juga gitu ya. Nah, tentunya di sini ada jeda waktu dan sebagainya. Khususnya di air ya. Jadi kondisi-kondisi tenggelam dan sebagainya itu hitungannya menit ya. Lewat 5 menit otak kita sudah mulai mengalami kerusakan, tidak dapat oksigen ya. Nah, tentunya kita harus dilengkapi dengan, jadi sebelum kita demo sedikit, kita harus belajar yang namanya bisa menolong yang namanya CPR ya. CPR itu
resusitasi jantung dan paru gitu ya. Jadi ada hitungannya dan sebagainya, kita harus belajar itu. Karena kalau bisa itu saja sama dengan kita mengendarai mobil gitu atau motor yang rusak gitu ya, mati tiba-tiba. Nah kita hidupkan motor itu. Nah sama, kalau manusianya yang begitu bagaimana caranya? Nah itu ada CPR namanya tekniknya. Nah kemudian setelah itu nanti ada alat-alat yang bisa membantu. Jadi kita kalau menolong itu ya yang namanya menolong ya pasti kita selamatkan diri sendiri. Selamatkan diri sendiri dengan cara bagaimana? Ya pertama memang bisa berenang. Kedua kita memanfaatkan alat-alat gitu ya yang ada. Nah kebetulan ini lifeguard ini banyak sekali alat-alatnya, mudah-mudahan nanti ada bantuan dari semua pihak yang nantinya bisa membantu. Nah di sini ada alat yang namanya tube rescue, kemudian di situ ada namanya boat rescue, ya kita fungsikan stand up paddle itu sebagai boat rescue-nya nanti. Inggih langsung diperagakan Pak Gus Ya. Dharma. Nah jadi kondisi pertama adalah, nah adik-adik ya, nah jadi kondisi darurat ya, 2 orang sih, Alit, ya, ya cepat. Nah kondisi darurat, nah ketika kita menolong itu biasanya kondisi panik di depan, ya berdua ya. Ya, ya kondisi panik ya. Ya silakan satu jadi korban ya. Ya korban. Putu jadi korban ya. Kadek menolong ya. Ya. Oke. Nah ini kejadiannya adalah tenggelam. Apa yang terjadi ketika tenggelam? Oke, bisa minta tolong? Kalau bisa ngambang minta tolong bisa ya. Tapi orang tenggelam itu biasanya silent killer ya. Tidak bisa berteriak lagi. Tiba-tiba sudah blub tangannya panik kepak gitu ya. Udah tiba-tiba hilang. Nah, datanglah seorang penolong begitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, penolongnya datang tentunya menggunakan alat pelampung. Itu pelampung ya. Bisa menyelamatkan dirinya sendiri sebenarnya ya. Ditolonglah dia. Oke, apa yang dibilang? Jangan panik, ayo ini pegang, saya menolong, kemudian diikat biar tidak lepas. Nah ini penting ya, kalau kondisi berombak, angin dan sebagainya, kita sudah mendapatkan korban itu sudah luar biasa. Kalau kita tidak ikat di belakangnya, akan lepas. Tiba-tiba kita cari sudah entah di mana mereka. Nah ini yang dilakukan ya, dilepas. Kalau orangnya besar bagaimana? Wow, dibesarkan lagi ya. Oke, ditepuk, yuk bantu. Ditepuk sekarang ke pinggir, udah diikat, tepuk dia, yuk kita berenang kakinya ikut yuk gitu. Nah saya bantu berenang, nah berenanglah. Jangan lari-lari ya. Nah itu ya. Oke, sekarang dilepas alatnya. Kondisi panik, semuanya lepas ya, lepas saja, lepas. Lepas semuanya. Iya, lepas semua taruh. Nah sekarang dia, korbannya panik dia, didekati, hanya didekaplah si penolong. Didekap dari depan. Nah ini ya, saya pingin, yang menolong siapa? Yang bukan pasien, korban. Kalau sudah ditangkap jadi pasien ya. Ya, cepat panik, pegang, penolongnya pegang, cepat dari depan, dari belakang, boleh, siap. Nah, dipegang dari belakang, stop dulu ya. Ini sering terjadi ya, pokoknya saya ngambang gitu ya. Kalau dipegang dari belakang, kira-kira harus mukul nggak? Wow gitu ya. Karena kejadiannya banyak pukul aja biar pingsan. Oh no ya, jangan sampai menolong, itu cara-cara lama ya, karena kita sudah diajarkan untuk bisa melepaskan diri. Nah coba lepaskan diri dari belakang. Nah ambil tangannya, coba pelan-pelan aja, pelan-pelan jangan. Dar, ambil tangannya, jari tangannya diambil. Nah slow motion, pegang korbannya pegang aja.
Iya, tekain. Iya, cari jari tangannya satu ya. Yang lagi satu dicari jari tangannya, ditekuk aja sedikit gitu ya. Oke, cari jari tangannya ke depan. Terus gimana? Nah, jadi sebenarnya teknik karate itu ya, kalau kita dipegang dari belakang, tangannya di sini nih, coba pegang, langsung. Coba dipegang. Ya, sini, pegang. Baik, ini tentunya simulasi tanggap darurat begitu ya, apa yang harus dilakukan jika musibah terjadi di perairan. Jadi ini fungsi ya, fungsi dan peran dari balawista jika terjadi musibah di perairan. Oke ya, itu yang pertama ya. Kalau dari depan, dari depan, oh gitu. Kalau dari depan, tangan kita gampang ya. Oke ya, ini senjata kita cuman pijet aja ya. Ini ya. Kita pegang yang kuat. Kita pijet ya di sininya aja, ya. Pijet. Jadi dengan seperti itu, ya, tidak lepas, gitu kan lagi dikit, tambah lagi dikit pijetannya gitu ya. Jangan sampai keras-keras, nanti Pak Kasat ngecek ada luka, wah kena lagi ya. Nah, kita cuma mijat saja ya, untuk melepaskan diri. Tapi harus tenggelam, begitu ya. Nah ini mereka kalau di laut oke ya, kalau di darat saya biasanya punya kerjaannya begitu ya. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang ambil tali ya, kita menggunakan tali ya. Nah di sini ternyata tali ada tali banyak gitu ya. Nah ini namanya kita lempar dia ya. Ya, Anda jadi korban aja pokoknya. Tapi kalau di air dia hebat dia pokoknya. Kalau di sini dia pura-pura malu ya. Nah ini ya, jadi panjang tali ini adalah panjang sebatas jangkauan kita. Andai kata kita bisa menjangkau dengan tali, kenapa tidak gitu ya. Tidak harus berenang juga gitu ya. Oke silakan ya digulung. Ya digulung. Terus digulung, ya ada tali digulung, cepat gulungnya. Ya Pak Agus Dharma, ini simulasi yang di darat Pak ya? Ya. Ini menceritakan terjadinya di mana musibah Pak? Ini musibahnya bisa di air ya, di kolam, di sungai dan sebagainya biasanya ya. Di laut juga bisa. Ya. Oke silakan dilempar. Pum, ya. Ya akan dipegang, kemudian ditarik. Ya ini salah satu juga ya. Nah ini, oke. Nah ini sudah terjadi musibah gitu ya. Nah kemudian dengan tali sudah, nah sekarang ada peralatan lain ya yang bisa ketika sampai di pinggir pantai itu tentunya menggunakan yang namanya teknik-teknik daripada mengangkat gitu ya. Nah teknik mengangkat ini biasanya kalau mereka masih capek gitu ya, kalau bebannya segini kira-kira gimana ngangkatnya? Karena sering kalau sudah musibah itu malah senang foto-foto gitu ya. Nah sekarang kita berbagi peran gitu ya. Ternyata ngangkat ini ya, ada namanya one man drag yang digunakan untuk evakuasi. Itu salah satu daripada teknik dari lifeguard. Nah one man drag silakan. Ya, duduk, ya duduk, ya. Kalau sudah di air ya,
Utamakan korban itu kalau sudah di air, kemudian sudah di pinggir, kita harus mencari tempat yang aman. Carilah tempat yang aman, jangan di tempat lokasi yang mungkin tidak aman itu kita melakukan suatu pertolongan. Ini poin penting kita ya. Dari situ kita bisa akhirnya, nah tujuan pertolongan itu adalah pertama, meringankan rasa sakit. Yang kedua adalah biar tidak ada luka yang menahun istilahnya. Atau apa istilahnya kalau yang udah ada, pokoknya kakinya luka nggak diobati, jadi apa? Kelihatan nggak bagus gitu ya. Apa namanya istilahnya tuh? Ya ada lebamnya, jadi tidak apa istilahnya luka yang sembuh tidak benar gitu ya. Nah itu yang kita hindari juga ya. Nah ketika ada di pinggir, kita harus posisikan badan ya. Mic-nya harap didekatkan ya Dek ya, ke Bapak. Kita harus kuat dengan kuda-kuda kita untuk nantinya dia bisa berjalan. Andai kata dia masih bisa berjalan, masih bisa, berarti dia masih sadar. Maka kita hanya mengambil tangan saja. Oke, yuk kita jalan yuk, bareng-bareng yuk. Oke, asik. Andai kata dia, wah saya sudah nolong, capek nih saya. Siapa lagi yang bisa menolong? Nggak ada. Antum ada lifeguard yang kedua. Kita nolong berdua sekarang ya. Kita yang namakan, ya Anda anggaplah ini korbannya kita bisa angkat gitu ya. Oke, kita angkat. Baik. Itu berdua ya. Tapi ternyata bulenya gede sekali nih. Nah, balawistanya kecil ini, gitu ya. Gimana caranya ya? Oke, next. Kita tarik dia. Kita pegang berdua ya. Kita pegang berdua, ini bulenya gede sekali soalnya. Kita pegang tangannya ya. Nah. Kita terpaksa seret, drag namanya ya. Bulenya gede sekali, kita nggak bisa ngangkat gimana. Nanti ininya sakit gitu ya. Oke, kita seret sudah ya. Ternyata ada bantuan lagi yang ketiga. Nah, ringan kita nih ya, makanya kenapa lifeguard ini penting untuk adik-adik juga, tujuannya adalah nanti bisa ikut bantu gitu ya, dalam kondisi quick response itu ya. Oke, sekarang pasiennya salah satu, ya ini kita melakukan yang namanya tim carry dulu ya, menolong ya. Ini kadang-kadang mengangkat aja, sudah kalau di foto enggak bagus itu dilaporin kadang-kadang, oh ini ngangkutnya udah kayak begitu, kasihan deh dia gitu ya. Ini bahaya ya, makanya kenapa lifeguard itu hadir, tujuannya ketika di blow up berita itu, tidak di fotonya itu orang yang enggak punya kerjaan itu foto-foto dia cak gitu. Sudah beredar di media sosial gitu ya, untuk awareness-nya bagus memang, tapi kasihan korban itu ya. Oke, sekarang berempat, nah sekarang yang satu sudah menolong, ya seperti tadi, dia diangkat, nah datang yang kedua, oke. Wih capek sekali ya. Nah tinggal, nah ini tinggal tangannya begini saja ya. Oke, ya puter, ya di bawahnya ambil, ya. Nah yang ketiganya tinggal, nah, coba difoto sekarang ya. Nah ini pegang kepalanya. Ini yang sudah
nggak bisa diangkat gitu, istilahnya nggak sadar dia ya. Ini ketika diangkat, perutnya ini sudah ditekan-tekan, wek gitu ya. Sambil jalan nih, wek di perutnya ya. Ini kepalanya angkat biar saluran napasnya tetap sudah jalan ya. Nah ini sudah pegang. Ini sudah mengunci di sini ya, di sininya ya. Ini mengunci. Iya. Sekarang kakinya, nah kakinya begini. Iya, oke. Silakan jalan. Ya, kalau di foto boleh lah gitu ya. Kalau nanti ada yang, wah itu gimana cara bawanya kok gitu ya. Ya sudah, oke. Nah caranya, nanti ada cara menurunkannya gitu ya. Ini kebetulan senior-seniornya pada bekerja katanya ya, kita nggak bisa ngajak mereka ya. Oke sekarang lanjut ya. Nah itu, nah kemudian pertolongan itu ketika dibawa, maka bukanlah yang namanya CPR, kesinikan sedikit ya. Nah ini yang penting ya, kalau di air ini yang penting. Kenapa di luar negeri, sekolah-sekolah ya, anak-anak SD itu sudah mengenal yang namanya istilah CPR ini gitu ya. Karena sudah perkenalkan mereka. Nah ini yang namanya CPR ya. Nah CPR itu adalah tindakan memberikan sirkulasi darah ya di jantung, karena jantungnya itu sudah tidak berfungsi. Jantung tidak berfungsi, napasnya tidak ada, darah yang mengandung oksigen itu tidak sampai di otak. Maka kalau otak sudah tidak ada darah, oksigen, kontrolnya lemah. Makin lemah makin hilang, tidak ada kontrol sama sekali sudah. Akhirnya tidak sadar. Nah, yang dilakukan adalah memijat jantung ya. Memijat jantungnya di mana? Di tengah-tengah ya. Ya, dari tenggorokan. Nah, jadi ada di tengah-tengah. Nah, ini mohon maaf mungkin semuanya sudah tahu yang begini, tapi harus didalami juga ya, didalami sekali ya. Kenapa? Karena ini harus 30 kali. Jadi aturannya memang kenapa begitu? Ya begitu. 30 kali ya, 30 kali. Ngitungnya juga harus ya, oke. Ya, terus kemudian ya, oke, banyak ya. Jadi masih banyak sebenarnya teknik-teknik pertolongan dan sebagainya. Dan ini karena waktu, jadi kami hanya bisa memperagakan di darat ya. Nanti di kolamnya di air kita bisa lakukan lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang nantinya bisa memberikan pemahaman yang lebih baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Agus Dharma selaku pemandu dalam simulasi siang hari ini. Kita beri aplaus. Wah, sebenarnya masih banyak yang perlu dipelajari, apalagi terkait dengan mitigasi bencana di perairan dan juga laut. Dan yang terakhir kami minta closing statementnya baik kepada Pak Kasat maupun Pak Agus Dharma, singkat, padat dan jelas. Ya, silakan Pak Kasat. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Kami dari jajaran Satpol Air Polres Buleleng mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berkoordinasi, berkomunikasi untuk melakukan upaya-upaya mitigasi tanggap darurat bencana. Kemudian kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat, baik pelaku wisata maupun nelayan, agar selalu waspada, jangan underestimate terhadap situasi yang ada di laut. Minimal menggunakan life jacket. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Agus Dharma. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk mitigasi bencana ini adalah perencanaan ya. Perencanaannya itu salah satu persiapan ya. Kalau kita ke pantai, apa sih yang kita bawa gitu ya? Berarti alat-alat pelampung dan sebagainya. Nah ini salah satu contoh saja, tidak lengkap isinya. Ketika adik-adik mungkin melakukan satu aktivitas dan sebagainya, jangan lupa mitigasi bencana itu adalah juga untuk diri kita sendiri dulu awalnya gitu ya. Nah kita harus mempersiapkan. Ada hal-hal penting gitu mamanya ya. Ya ini biasanya di rumah ini kalau mitigasi bencana yang besar gitu ya,
musibah banjir dan sebagainya, menempatkan untuk surat-surat biasanya yang berharga itu ditempatkan dalam satu tas. Kalau di rumah gitu ya, kalau tidak jangan ya ditempatkan yang lain, karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga mungkin ya. Surat-surat, kemudian ada alat-alat mungkin kita sakit dan sebagainya gitu ya, ditaruh di tas saja begini ya. Kemudian ada sedikit makanan lah gitu ya. Jadi makanan tuh untuk diri kita. Andai kata nanti ada multi hazard gitu ya. Ini mitigasinya cuman ini aja gitu ya. Terus kalau hujan, pakai jas hujan dulu ya. Kemudian biasanya ada juga tas begini yang menjadi pelampung. Nah biasanya Bapak kalau ke Nusa Penida selalu bawa itu ya. Jadi asal ke Nusa Penida pasti ganti tasnya gitu ya. Nah ini harapan saya, adik-adik bencana itu tidak tahu kita datangnya, dan ketika bencana ada musibah yang kita kena begitu ya. Nah kita harus tanggap darurat, kemudian kita harus bisa memitigasinya itu untuk diri kita dan juga orang lain. Itu saja Mbak Ayu, terima kasih. Baik, terima Selamat kasih pagi. atas closing statement-nya Bapak Dr. Insinyur Agus Dharma MT selaku instruktur atau asesor Balawista Indonesia, dan juga Bapak AKP Putu Edi Sukaryawan SHMH selaku Kasatpol Airut Polres Buleleng. Baik mendengar pemirsa YouTube dan para peserta yang telah hadir siang hari ini, terselenggaranya dialog luar studio Tangga Bencana terkait mitigasi perairan dan laut diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan kita semua dalam menangani keadaan darurat di perairan, serta memperkuat sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan keselamatan. Waktu saya kembalikan ke Mbak Irna, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu Sundari. Dengan demikian hadir pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja. Sekali lagi bahwasannya mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan. Dan demikianlah dialog luar studio Tangga Bencana dengan topik mitigasi bencana perairan dan laut. Saya Irna, Mbak Ayu Sundari dan seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Satu buah lagu akan mengakhiri dan menutup acara kali ini. Setelah itu kita akan segera menuju studio Pro 1 RRI Singaraja. Mbak Novi silahkan.